apa ada sikap khusus yang harus, misal saya Ajam ya, saya harus bersikap khusus yang diatur oleh syariat. Kalau dengan Habib harus cium tangan, harus memuliakan, kalau punya duit ya harus diberikan. Sebatas mana pemuliaan Ajam ini kepada Habib, atau yang penting nggak menyakiti, sudahlah cukup itu. Bagaimana? Saya kira ada beberapa level ya, ada level yang paling rendah dan level yang paling tinggi. Yakni saya kira untuk di dalam kasus habaib yang saya pahami, yakni minimal Anda tidak menyakiti mereka. Tidak. Itu sudah cukup memuliakan namanya. Sudah cukup memuliakan mereka. Yakni jangan Anda itu menyakiti mereka, karena saya lihat akhir-akhir ini bukan di Indonesia ya, di negara Konoha itu, karena tahu orang ini Habib malah malah dirusak reputasinya, disakiti, dilarang untuk berceramah atau difitnah yang macam-macam gitu. Yakni hal-hal semacam itu jangankan untuk para habaib ya, untuk orang biasa saja itu tidak boleh, apalagi untuk para habaib. Adapun daripada aspek kita harus memberi uang pada habaib, saya kira itu tidak wajib itu. Anda ingin memberi silahkan. Tidak ada masalah. Seperti Anda ingin memberi kawan Anda, adik Anda, tidak ada masalah. Seperti itulah Anda memberi kepada para habaib. Saya kira semacam itu. Tidak ada sesuatu yang Anda harus memberikan kewajiban, Anda wajib semacam ini, Anda harus memberi uang. Adapun cium tangan, wallahu alam, kalau Anda merasa bahwasanya ini adalah keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada darahnya Rasul. Saya kira cium tangan sendiri itu di dalam iktikad Anda, ketika itu Anda beriktikad itu ada berkahnya, tidak ada masalah. Wajib tidak? Tidak ya. Artinya seumur tidak cium tangan tidak sampai level dosa. Tidak ada itu, tidak ada. Mana dalilnya tidak ada itu. Kewajiban itu sudah wadih. Rukun Islam hanya 5, tidak ada rukun Islam yang harus mencium tangan para habaib. Tapi jangan-jangan itu menyakiti Habibnya. Aku Habib kok, kamu malah gak cium tangan saya. Itu yang salah Habibnya menurut saya. Oh bukan yang salah Habibnya ya. Ini mestinya diberi edukasi bahwasanya mencium tangan seseorang siapapun itu, bukan hanya Habib ya, mencium tangan siapapun tidak wajib. Itu hanyalah aspek menghormati. Yakni menghormati tidak mesti dengan mencium tangan. Yakni mungkin yang kalau wajib mencium tangan mungkin hanya wajib kepada orang tua dan guru saja. Kan ada orang yang tadi dalam konteks tidak menyakiti itu, orang-orang Ajam itu banyak yang takut jangan-jangan kalau tidak disobyo-sobyo, tidak dicium tangan, tidak di sini jadi dia sakit sehingga malati gitu. Itu gimana? Enggak ya. Saya kira enggak sampai semacam itu. Itu menurut saya karena husnudonnya orang-orang terhadap para habaib, dan itu sangat bagus sekali ya. Karena Anda harus berpikir semacam ini ya. Kita kalau melihat orang yang berjasa besar terhadap kita, contohnya adalah Bung Karno, yang mana beliau terkenal sebagai proklamator Indonesia. Kita mesti menghormati jasanya. Jasa yang sangat besar. Kalau tanpa Bung Karno, perjuangan Bung Karno dan pahlawan-pahlawan terdahulu, mungkin kita akan masih dijajah oleh Belanda kan. Jadi ada semacam minnah, ada semacam hutang budi kita kepada para pahlawan terdahulu. Karena itu secara normalnya kita mesti menghormati anak-anak para pahlawan. Anak-anak Bung Karno, kita hormati dia. Kita hormati karena ayahmu berjasa kepada kita. Dan saya kira itu adalah normal sebagai manusiawi di dalam konteks kenegaraan. Padahal Bung Karno menyelamatkan kita daripada penjajahan Belanda, sedangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyelamatkan kita daripada siksaan api neraka. Jadi tanpa Rasul kita mungkin sekarang masih akan menyembah bukan menyembah Allah. Kita tidak akan tahu siapa pencipta kita, bagaimana cara kita beribadah. Jadi Rasul pun mempunyai budi kepada kita. Kita ada semacam membalas budi kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena itu ada semacam iki anaknya Rasul. Kita kita mesti sedikit menghormati dia. Minimal jangan engkau sakiti, karena dalam sejarah itu keturunan Rasul itu banyak disakiti. Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Karena mungkin konflik-konflik politik ya. Dan Rasul sebelum meninggal pun juga sudah berwasiat bahwasanya anakku jogonen. Karena tahu nanti ini akan banyak disakiti, dijadikan objek untuk politik kah, atau apa. Ya di negara Konoha pun kan juga sama kan, ketika sudah masuk pemilihan raya itu kan pasti politik itu pasti akan sudah mulai panas ya. Wallahu a'lam.